Ya, sukacita sekali di Natal 2022 saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam suasana yang penuh sukacita. Bahkan saya merasakan Roh Kudus hadir di tempat ini secara luar biasa. Saudara, sesuai dengan tema yang diusung di dalam Natal kali ini, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan peradaan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Amin. Cukup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi yang menjadi tema pokok saat ini adalah bahwa kita adalah ciptaan baru. Di sini ditulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, untuk menjadi ciptaan baru, tahun yang akan datang itu saudara akan menghadapi tahun-tahun yang tidak mudah. Oleh karena itu saudara betul-betul menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu bukan manusia yang terlahir dari rahim seorang ibu, tetapi manusia yang lahir oleh Roh Kudus. Seperti ketika Maria mendapat anugerah mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Itu dia betul-betul mengandung dari Roh Kudus. Demikian pula kalau saudara pada tahun-tahun mendatang itu ingin supaya kehidupan saudara bisa mengatasi masalah, kalau di dalam berita-berita kita melihat ya bahwa tahun depan itu disebut sebagai tahun yang gelap, tahun yang tidak menentu, resesi dan lain sebagainya. Maka saudara yang hidup baru, saudara yang menjadi ciptaan baru oleh karena Roh Kudus, maka saudara akan berkemenangan. Kesehatanmu akan dijaga satu persatu. Yang mengalami sakit apapun dari ujung kaki sampai dengan kepala akan disembuhkan oleh Tuhan. Jadi yang sudah sepuh-sepuh jangan khawatir. Saudaraku, yang sedang sakit juga jangan khawatir. Tuhan yang menciptakan badanmu itu sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu. Amin. Tuhan sanggup memberkati hidupmu yang sekarang utangnya banyak. Mikir utang, wah ini mau tahun baru, utang harus lunas. Saudaraku, saudara kalau ingin menang dari hal-hal yang sedemikian, saudara harus lahir. Saudara harus menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia yang hidupnya itu ada Roh Kudusnya. Jangan menjadi manusia yang tidak ada Roh Kudusnya. Saudara, seperti cerita 2000 tahun yang lalu, itu Maria mengandung dari Roh Kudus. Demikian pula saudara kalau ingin supaya saudara itu menang mengatasi penyakitmu, saudara itu menang mengatasi berbagai permasalahan yang saudara hadapi, masalah himpitan, hutang dan lain sebagainya, saudara harus menjadi manusia baru, lahir di dalam Roh Kudus, hidup penuh di dalam Roh Kudus, jangan hidup di dalam daging. Saudara, Maria mengandung dari Roh Kudus. Saudara saat ini juga harus mengandung Roh Kudus hidupmu. Saudara, ada tanda ya, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu tentunya yang lebih paham. Kalau orang mengandung itu ada tanda positif. Oh, ibu
Ibu Ira mengandung, itu ada tanda positifnya. Benar ibu-ibu? Ya, kalau tidak mengandung itu ada juga tandanya, ada alat untuk ngetes itu, apa namanya itu. Iya, itu ada seperti itu. Jadi kalau orang itu mengandung Roh Kudus, nanti ada cirinya, saudaraku. Saya akan beritahukan. Dan kalau orang itu tidak ada Roh Kudusnya, itu juga ada tanda negatifnya. Saudara, kita akan langsung saja membaca di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Ya, saya bacakan saja ya, karena yang tadi, ya ada di situ ya. Ini tanda dari orang yang tidak ada Roh Kudusnya dulu, ya, saudaraku. Ini yang tidak ada Roh Kudusnya. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21, coba dibacakan. Ayat 19 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, ya, terus hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, terus pemecah, 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Cukup. Saudaraku, jadi ini tanda kalau seseorang itu hidupnya nggak ada Roh Kudusnya, tidak mengandung Roh Kudus. Kalau dulu Maria bisa melahirkan karya besar, melahirkan Tuhan Yesus karena dia mengandung Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus. Sekarang arti rohaninya bahwa kalau saudara ingin memperoleh kemenangan atas sakit penyakitmu, atas hutang-hutangmu, kemenangan atas berbagai masalah yang menghimpitmu, saudara jangan hidup di dalam daging itu manusia lama. Manusia yang tidak ada Roh Kudusnya itu, saudaraku, yang kalau dites tadi dengan tesnya Tuhan, alat tesnya Tuhan, ini saudaraku, itu nggak ada Roh Kudusnya. Itu pertama apa, saudaraku? Perbuatan daging telah nyata, yaitu cabul, saudaraku. Senang ini cabul, bisa dewi itu cabul, saudaraku. Melihat segala sesuatu, saudaraku, cabul. Orang yang cabul itu nggak ada Roh Kudusnya, saudaraku. Kalau lihat siaran-siaran rohani, khotbah-khotbah rohani di YouTube, itu nggak senang. Tapi kalau melihat sesuatu yang tayangan-tayangan yang cabul, itu paling depan, saudaraku. Itu nggak ada Roh Kudusnya. Pertama itu cabul, tanda dari orang yang penuh dengan hawa nafsu daging, tidak ada Roh Kudusnya, orang yang tidak hidup baru, itu cabul pertama. Kemudian yang kedua, kecemaran. Dia juga menyukai kecemaran, berbagai macam kecemaran, saudaraku. Kemudian hawa nafsu, sedikit-sedikit marah sama anaknya, saudaraku, sedikit-sedikit marah sama istri. Oh, kowe iki ora iso, marah pokoknya dikit-dikit tuh. Pengennya itu kalau sehari nggak marah gitu nggak puas, saudaraku. Pengen marah terus. Ini tanda orang yang nggak ada Roh Kudusnya. Ingat ya, saudaraku, jangan mudah marah. Marah itu ciri dari orang yang tidak hidup baru, ciri dari orang yang tidak mengandung Roh Kudus. Raja Daud katakan, ketika aku marah, aku itu bodoh. Orang yang marah itu jadi goblok. Saudaraku, saudara melihat orang yang sedang emosi marah di jalan itu, jadi kemudian senggol-senggolan, misalkan motor sama motor, itu kemudian berkelahi karena marah. Kemudian yang satu ditempelin giginya cuil 2. Rugi kan, saudaraku? Rugi. Gigi satu itu dibeli 500 juta, nggak boleh loh ini, saudaraku. Ini meskipun punya saya ini sedikit keluar, tapi dibeli 500 juta nggak boleh saya. Amin, saudaraku. Jadi gunakan tubuhmu yang merupakan karunia Tuhan ini untuk sesuatu yang kudus. Saudara jangan mudah
melakukan hawa nafsu. Kemudian selanjutnya, tanda dari orang yang tidak penuh Roh Kudus itu penyembahan berhala. Ya sekarang itu kalau orang nyembah patung-patung itu ya sudah jarang, ya sudah orang Kristen kemudian seperti itu. Tetapi berhala di akhir zaman itu sekarang duit loh saudaraku. Orang kalau sudah tentang duit, ibadah ditinggalkan. Aku tuh mau ngurusi bisnis di sana, ibadah nggak usah. Saudara malah sial nanti. Dilala di sana itu bisnisnya itu nggak ketemu juga, nggak kelar juga, nggak beres juga. Saudaraku, oleh karena itu, saudaraku, jangan suka dengan pemberhalaan. Berhala akhir zaman itu duit. Saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, nabi palsu itu diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara sedemikian rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembahnya dibunuh. Patung berhala akhir zaman itu yang paling mudah itu duit. Saudara, duit di kantong saudara. Mungkin saudara ngantongin duit 50.000, itu ngajak hawa nafsunya apa saudara? 50.000 itu nggak usah ke gereja, enak men Pak Pendeta persembahan. Ayo kita beli bakso saja rame-rame saudara. Ngajaknya begitu, ini uang 50.000. Kemudian kalau saudara pegang lagi uang 500.000, itu ajakannya sudah beda. Oh ayo kamu ke sana belanja-belanja, ke gereja itu nggak usah, ibadah nggak usah. Sudah pegang lagi duit, mungkin lebih banyak lagi 10 juta, bisikannya sudah beda lagi. Oh ayo sekarang kamu tuh beli motor, pray dulu ibadah gitu saudaraku. Ya ibadah dulu baru beli motor gitu loh, boleh. Saudara kaya diberkati itu sangat boleh, tapi utamakan Tuhan. Kalau saudara menjadi manusia-manusia baru, itu utamakan Tuhan. Itu baru uang kecil. Kalau orang sudah mulai pegang uang 500 juta, itu perintahnya lain lagi. Ngomong di dompet saudara, ayo kamu kan berzina sana, saudaraku. Duit itu ngomong gitu loh saudaraku. Sudah pernah diperintah duit disapu, saudara itu ngomong, ayo jajan bakso di sana, kita nggak usah ke gereja, ayo piknik saja, kita nggak usah ibadah. Jadi berhala di akhir zaman yang bernyawa bersuara itu, maaf ya saudaraku, itu duit. Saudara jangan ditaklukkan oleh duit, tetapi saudara harus menaklukkan. Kalau saudara kaya diberkati itu boleh, tetapi saudara jangan ditaklukkan oleh harta itu. Saudara jangan ditaklukkan oleh duit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kehidupan saya, ketika saya pegang duit banyak ataupun sedikit, itu saya selalu utamakan memikirkan pekerjaan Tuhan. Ya karena saya hamba Tuhan juga, saudara, tentunya pertama yang saya pikirkan pekerjaan Tuhan, itu terutama. Dan justru dengan begitu Tuhan memberkati semakin dahsyat, semakin luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara bisa melakukan hal seperti ini, mengutamakan Tuhan, ketika saudara diberkati semakin mengutamakan Tuhan, saya yakin bisnismu, masa depanmu itu dalam jaminan Tuhan. Amin. Jadi saudara utamakan Tuhan, jangan termakan oleh pemberhalaan. Di sini saya bacakan lagi. Keinginan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Saudaraku, perbuatan daging tadi telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Kemudian sihir, saudaraku. Oh kalau ndelok sulatan ini ngarep dhewe, saudaraku. Nek ibadah yang buri dhewe. Ya bukan berarti di sini buri dhewe itu tukang ndelok apa namanya? Tukang ndelok sulatan ya. Bukan, karena memang ini penuh, jadi diburi dhewe ora apa-apa, saudaraku. Tapi saya yakin kalau di sini semuanya fokus kepada Tuhan, fokus ke depan. Sudah jadi sihir. Kalau ndelok sulapan ngarep dhewe ibadah, buri dhewe pojok sambil weanan. Saudaraku, nah ini saudaraku, ini sihir di akhir zaman yang harus
dihindari. Kemudian saudaraku, setelah sihir, orang yang tidak mengandung Roh Kudus itu kemudian ada perseteruan. Jadi musuh-musuhan itu seneng. Kalau tonggone iki nek kon akur iki angel banget. Saudaraku, tonggone beli TV baru. Aku ya iso beli TV, terus beli utang tapi saudaraku. Jadi malah repot sendiri. Saudaranya itu tetangganya kaya, saudara menjadi orang itu menjadi iri dan ini perseteruan. Jadi senang perseteruan. Jadi orang yang nggak penuh Roh Kudus itu penuh perseteruan. Kemudian perselisihan, suka berselisih. Ya ini mudah dicerna, sudah ngerti. Kemudian iri hati, ya ini seperti tadi. Kemudian kepentingan diri sendiri. Nah, egois. Orang yang tidak penuh Roh Kudus itu egois, mikirkan diri sendiri terus, orang lain tidak pernah dipikirkan. Kemudian pencitraan dan roh pemecah. Nah, roh pemecah, kasak busuk sana sini saudaraku. Nah, ini juga kurang baik. Ini tanda dari orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Kemudian kedengkian, jadi suka dengki juga. Ini sudah jelas, sudah mudah dipahami. Kemudian kemabukan. Nah, saudaraku, mabuk itu penak enggak, saudaraku? Yang pernah mabuk itu ya penak, tapi itu bukan tanda orang yang penuh Roh Kudus. Kalau orang mabuk oleh karena Roh Kudus itu baik ya, saudaraku, seperti itu para murid yang ada di loteng dipenuhi Roh Kudus, kemudian berbahasa roh, itu bagus, saudaraku. Tapi kalau orang mabuk kemudian karena minuman keras dan lain sebagainya, itu enggak baik ya, saudaraku. Di sini jadi ada kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, kalau sudah ingin berkemenangan beberapa hal yang negatif tadi, perbuatan daging tadi, cabul, senengane cabul. Kemudian saudaraku, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, hindari itu semua. Amin. Usahakan nek ora iso bareng kabeh ya siji-siji sik. Ora cabul-cabul sik, saudaraku. Nanti besok tambah lagi. Kemudian semuanya kalau bisa, supaya saudara hidup menjadi manusia baru. Saudaraku, ini tadi tanda negatif. Jadi kalau orang itu nggak ada Roh Kudusnya, ada tanda tadi, hidupnya itu cabul, hidupnya itu cemar, hidupnya itu penuh dengan sihir, penuh dengan perseteruan. Saudaraku, nah kemudian ada juga tanda positif dari orang yang hidupnya itu mengandung Roh Kudus. Ini tanda positif. Kalau ibu-ibu tadi test pack-nya itu positif, hamil gitu, saudaraku. Bukan positif corona ya, saudaraku. Kalau positif penyakit itu tidak baik, saudaraku. Ini positif mengandung apa? Mengandung Roh Kudus. Tandanya seperti apa? Tandanya seperti ini. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 24. Saya mohon dibacakan dengan keras. Ayat 22. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. 24, ya terus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, amin. Jadi saudaraku, ini tanda positif kalau seseorang itu mengandung Roh Kudus. Jadi kalau di dalam hidup saudara itu ada kandungan Roh Kudusnya, entah berapa persen itu kandungan Roh Kudus dalam badan saudara, itu ada tandanya. Tetapi buah roh itu kasih. Orang yang ada Roh Kudusnya itu penuh kasih, saudaraku. Pengen ngewehi gitu loh, saudaraku. Kalau punya berkat itu pengen ngewehi, bukan pengen pelit. Semakin kaya semakin pelit, itu ada juga, saudaraku. Semakin kaya semakin diberkati, semakin ingin memberi, penuh kasih. Ini manusia yang penuh Roh Kudus. Kemudian ada sukacita. Orang yang penuh Roh Kudus
Itu tanda positifnya dia juga sukacita. Orang sedih wae betina saudaraku. Sing dinyanyikan lagu-lagu sedih. Patah hati saudaraku, nyanyi sedih terus betina. Malam-malam ra iso sing dipikir apa saudaraku. Ra iso turu saudaraku gara-gara sedih terus. Nah, orang yang punya sukacita ini saudaraku, hatinya itu dipenuhi Roh Kudus tadi, hidupnya, hatinya itu penuh dengan sukacita. Kemudian ada damai sejahtera. Nah, orang yang nggak ada Roh Kudus tadi nggak suka damai sejahtera ya saudaraku, kesenggol dikit aja pengen kelahi. Kalau sudah melihat di jalan-jalan itu senggolan dikit langsung melotot matanya saudaraku. Bahkan tuh nggak sampai senggolan sekarang itu, digas agak kekerasan dikit gitu saudaraku, orang sebelah itu sudah melotot. Oleh karena itu kita harus baik-baik membawa diri di dunia yang penuh dengan orang-orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Kita harus baik-baik membawa diri. Sudah yang dikasih Tuhan. Jadi ini tanda positif orang-orang yang mengandung Roh Kudus, orang yang hidup baru. Saudaraku, orang yang sudah hidup di dalam Roh Kudus itu memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemudian kemurahan, kemudian kebaikan, kemudian kesetiaan, kelemah lembutan. Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu juga lemah lembut, orang petentang-petenteng saudaraku. Ada loh orang itu petentang-petenteng gitu di jalan, ayo kayak gitu petentang-petenteng, kayak ampu-ampu dewi gitu loh saudaraku. Nah, saya itu malah jadi ingat monyet saudaraku. Monyet itu kalau di pohon itu, kalau saya pas ke Bali itu sukanya petentang-petenteng kayak ampu-ampu dewi gitu. Kayak gitu ya, petentang-petenteng saudaraku. Jadi saudaraku, jangan memiliki sifat-sifat yang buruk ya saudaraku. Kita harus memiliki buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut. Jangan petentang-petenteng. Kemudian penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu saudaraku. Jadi ini tanda positif. Kalau tadi Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai dengan 21 itu tanda negatif. Saudara nanti bisa simak lagi di rumah ya. Ingat baik-baik. Kalau saudara ingin menang tahun depan, perbuatan-perbuatan daging ini saudara hindari. Kemudian saudara harus memiliki buah-buah roh. Itu Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Ini saudara juga ingat baik-baik di rumah, dibaleni meneh. Kalau saudara tahun depan ingin tampil sebagai pemenang, milikilah buah-buah roh. Jadilah orang-orang yang positif, mengandung Roh Kudus, maka saudara akan dipakai laksana Maria. Saudara, saya beritahu saudara, zaman-zaman ini bukan zaman-zaman yang enak. Kita sudah mendekati akhir zaman. Saya itu spesialis eskatologi sebetulnya, akhir zaman. Kalau saudara melihat tayangan di YouTube, saudara klik Pastor Peter DS gitu, sudah nanti ketemu saya. Saya spesialis di eskatologi tentang pengetahuan akhir zaman. Sekarang kita itu sudah mendekati akhir zaman. Kalau saudara masih suam-suam kuku, tidak sungguh-sungguh di dalam rohani saudara, nanti ketika apa yang itu yang disebut dengan pengangkatan, saudara pernah dengar? Reja pernah dengar belum? Mungkin pernah ya. Kalau mungkin belum ada ya, saya perdengarkan saat ini. Jadi suatu ketika nanti seperti 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52, orang-orang kudus itu akan diangkat, akan reja, yaitu orang-orang yang sifatnya seperti Maria tadi, mengandung Roh Kudus. Tetapi saudaraku, orang-orang yang sifatnya penuh dengan kedagingan nanti akan tertinggal dan tergilas oleh masa antikris yang begitu berat, masa yang begitu sulit, masa yang begitu jahat, di mana nanti dunia ini akan penuh dengan kejahatan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kali ini, 2 Korintus 5 ayat 17, kita menjadi ciptaan baru. Saudara harus penuh
dengan Roh Kudus itu menjadi tanda dari orang yang menjadi ciptaan baru. Tahun depan saudara akan memperoleh kemenangan kalau saudara mencatat firman yang saya sampaikan saat ini, melakukannya, belajar untuk memiliki buah-buah roh, kemudian menghindari perbuatan-perbuatan daging saat ini. Saya memberikan satu kepastian, saudara yang sakit itu bisa disembuhkan. Mungkin dokter bilang jantungnya bocor, ya, yang bikin jantung itu juga Tuhan, saudaraku. Tuhan bisa pulihkan lagi, saudaraku. Mungkin saat ini usahanya kembang kempis, saudara belajar memiliki buah-buah roh, maka tahun depan lihatlah, saudara akan mengalami satu kebangkitan, lompatan-lompatan yang luar biasa. Saat ini mungkin sedang berdoa tentang kesulitanmu nyaur utang, saudaraku. Kok angel men ya nyaur utang 20 juta itu angel men. Ini kredit kur pada angel berat rasanya, saudaraku. Saudara, tahun depan miliki buah-buah roh, tahun depan itu lunas. Amin. Utang-utangmu itu, saudaraku. Jadi saudara, hendaklah menjadi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jangan menjadi orang yang saudaraku menuruti keinginan daging. Nanti saudara tahun depan akan semakin sulit kalau saudara menuruti keinginan daging. Tapi ketika saudara melahirkan Roh Kudus, melahirkan kehendak Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara akan tampil sebagai pemenang seperti Maria, melahirkan perkara besar, keselamatan besar di akhir zaman. Bahkan juga tidak hanya di akhir zaman, tahun depan pun saudara sudah akan mengalami satu loncatan yang besar. Kiranya Tuhan memberkati.